Ada yang pengaruhin Pok lah gitu, ada yang pengaruhin almarhum, lakinya begini. Ternyata tuh Allah memang punya kasih kekuatan sama kita ya. Alhamdulillah rumah tangga kita selamat. Pok, nanti umroh bareng lah. Kali aja September Pok udah sehat, kita umroh bareng. Saya juga sempat melihat video Empok Alpa yang dimana dia saat di rumah sakit ada yang mengunjungi teman-temannya, tapi dia melirik ke sana kemari ya. Itu adalah tanda orang yang melihat malaikat Ijrail atau malaikat maut. Kalau saya lihat secara psikologisnya suami ini memang sangat kehilangan, batin itu menjerit. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Sepekan berlalu, sejak kepergian Empok Alpa, ternyata masih meninggalkan jejak duka terlalu dalam di hati sang suami. Bang Idung seperti apa hari ini datang ziarah pertama kali mungkin? Ya, baru dari hari pertama sampai hari ini, baru hari ini saya bisa ziarah ke makam almarhumah. Karena kan kalau saya ziarah dari kemarin-kemarin kan saudara, tetangga, kerabat masih banyak berdatangan. Sebagai tuan rumah juga nggak enak untuk meninggalkan tamu kan, gitu. Karena harus memuliakan tamu tersebut, kayak gitu. Kalau saya yang nggak ada sebagai tuan rumah, nanti kasihan tamunya, kayak gitu. Yang saya dahulukan tamu duluan, kayak gitu. Dan almarhumah kan pas di hari ini juga kan yang ke-7 hari ini gitu. Jadi mungkin kalau kata ini kita berziarah bersama anak 2 kan, kembar 2 kan tinggal di sana kayak gitu. Untuk mendoakan aja dia almarhumah gitu kan. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya. Hingga acara tahlil hari ke-7 kemarin, Bang Idung mengaku masih terus teringat dengan suara Empok Alpa yang seolah masih mengalun memanggilnya. Kesedihan dan kerinduan yang berbalut menjadi satu karena kehilangan belahan jiwanya membuat Bang Idung mengaku masih linglung. Terlepas rasa rindu dan kesedihannya kehilangan Empok Alpa, Aji Darmaji atau dikenal Bang Idung itu mengakui pernah ada fase kisruh dalam perjalanan rumah tangganya dengan Empok Alpa. Menurutnya, fase terburuk itu terjadi akibat pengaruh dari orang-orang yang ingin menghancurkan kebahagiaan rumah tangganya dengan almarhum Empok Alpa. Kini, setelah sang istri tiada, Bang Idung menyesali sikapnya yang pernah tergoda untuk berpaling. Meski pernah di fase itu, ia mengaku rumah tangganya berhasil diselamatkan sehingga kebahagiaan tercipta hingga takdir berkata lain, Empok Alpa harus berpulang ke pangkuan ilahi. Tapi benarkah memang ada kiriman gaib yang membuat Bang Idung berpaling? Mungkinkah ada pengaruh gaib dengan kekhilafan Bang Idung ada kaitannya dengan pengaruh kiriman mistis yang diduga menyasar almarhumah Empok Alpa? Lalu, mengapa Empok Alpa tidak meminta bantuan ahli spiritual untuk menangkal kiriman gaib? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Momentum 7 hari kepergian Empok Alpa atau Nina Carolina masih menegaskan rasa duka yang sangat dalam. Kemarin, ribuan orang mendatangi rumah almarhumah Empok Alpa untuk berdoa dalam tahlil 7 harinya. Suasana haru dan khidmat mengalir sepanjang acara doa bersama.
Tapi hingga sepekan sejak kepergian sang istri, Aji Darmasji alias Bang Idung masih belum melakukan ziarah ke pusara Mpok Alpa. Alasannya memang masih banyak tamu yang datang ke rumahnya. Lantas apa yang membuat Bang Idung masih belum berani mengunjungi makam istrinya? Benarkah Bang Idung belum ke makam sang istri karena rasa sesal atas kesalahannya di masa lalu? Dan bagaimana menurut penglihatan batin Ki Reman terkait hal itu? Benarkah dipengaruhi oleh rasa penyesalan yang mendalam? Ini kan pada ngajakin ke makam, saya belum mau. Kenapa? Masih banyak tamu, banyak saudara, nggak mungkin kita tinggalin juga kayak gitu kan. Saya pikir udah nanti pas memperingati hari meninggal Mpok aja kan hari Jumat kan, besok aja sekarang hari Jumat kayak gitu habis pada subuh begitu. Ya tentunya ada sebuah rasa penyesalan, ada sebuah rasa nggak berguna ya dari yang dirasakan oleh suami Mpok Alpa ini. Saya yakin gitu apa yang ada di benak hati suaminya Mpok Alpa ini ada sebuah rasa kesedihan dan penyesalan apa yang sudah dia lakukan terdahulu gitu kan, sehingga akhirnya baik sadar ataupun tidak dia tahu dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Dalam sebuah fase, Bang Idung mengakui rumah tangganya sempat terguncang karena munculnya isu perselingkuhan. Tapi ia memastikan bahwa dirinya tidak seperti yang dituduhkan orang. Sebab cintanya pada Mpok Alpa memang bukan cinta biasa. Mereka udah menjalani kehidupan rumah tangga selama 12 tahun. Dan semua dimulai secara bersama-sama dari titik paling bawah. Jadi ada yang pengaruhin Mpok lah gitu, ada yang pengaruhin almarhum, lakinya begini. Ternyata tuh Allah memang punya kasih kekuatan sama kita ya. Masih kita dikasih rumah tangga yang bener-bener tuh panjang tuh sampai waktu itu, sampai detik yang kemarin hari Jumat tuh. Alhamdulillah rumah tangga kita selamat. Kita ketemu orang tua, kita nasihatin sama orang tua. Di situ kita merasakan adem, di situ lampau sadar kayak gitu. Kalau lakinya nih, laki lu tuh orang baik kayak gitu. Nggak macam-macam gak neko, dia dikasih sujon. Sujon. Ternyata apa yang dia rasain tuh beda sama saya. Itu saking ininya ya, karena nggak normal kali ya dipengaruhin kayak gitu ya. Iya, jadi dibuktiin sama dia, bener nggak sih laki gue nih, bener nggak sih? Ternyata tuh kita berumah tangga udah 12 tahun aman-aman aja. Saya nggak berbuat neko-neko, saya suruh pegang, dia pegang HP. Kalau memang ada yang WA atau apa yang gimana-gimana silakan, dia bilang gitu. Seperti diketahui publik, Mpok Alpa mengakui ada sejumlah kiriman benda-benda misterius ke rumahnya. Kiriman itu bukan yang pertama datang, karena sebelum-sebelumnya banyak yang telah terjadi. Akibatnya juga luar biasa, termasuk rumah tangganya yang sempat terguncang. Secara terus terang, Mpok Alpa pernah mengisahkan kecemburuannya yang luar biasa pada Bang Idung yang mulai berpaling pada orang lain. Justru malah gue yang cemburu. Iya, gue momennya karena cemburu sama laki gue ya. Karena pernah apa dia ya? Bahasanya itu kalau yang manis apa ya? Bukan ngegombal. Iya mungkin karena gombalin cewek kali ya. Ceweknya baper di mana laki gue niatnya mah bercanda gitu. Niatnya mah namanya laki kan pernah bercanda ya. Cuman ceweknya yang baper. Akhirnya ceweknya kedemenan sama laki gue gitu. Saya perhatikan Mpok Alpa ini dalam serangan gaibnya itu bukan hanya satu orang, tapi ada beberapa orang. Dan memang kalau saya melihat ya untuk perihal celana dalam, bukan celana dalam kita, tapi celana dalam si pelaku dilempar atau dikirimkan ke si korban, itu biasanya bertujuan untuk menundukkan, menaklukkan gitu. Jadi bukan untuk membuat sakit, bukan gitu. Kalau celana dalam nih, karena saya bilang yang menyerang Mpok Alpa ini secara gaib itu bukan satu atau dua. Saya melihat di sini minimal 3. Yang pertama memang tujuannya untuk menundukkan atau menaklukkan supaya si Mpok Alpa ini bisa nurut kembali. Yang kedua untuk supaya sakit parah gitu. Dan yang ketiga supaya jatuh bangkrut. Kalau mendengar cerita Mpok Alpa yang berkaitan dengan hal tersebut, memang saya mendeteksi biasanya orang-orang yang seperti itu tujuannya adalah supaya satu ya si Mpok Alpa ini bisa dimanfaatkan melalui jalan gaib
kayak gitu. Karena kenapa? Di saat seseorang si Empu Alpa ini tembus nih pertahanan benteng gaibnya karena memakan kantil ataupun lain-lainnya dengan modus terselubung, maka secara otomatis hal-hal berkaitan dengan rumah tangga, karir itu pasti ikutan hancur. Karena kenapa? Karena niat terselubung, niat jahat oleh entah yang dianggap temannya ini untuk memanfaatkan dia, yaitu akan mempengaruhi semuanya gitu, mempengaruhi semuanya gitu kan, dengan tujuan ya tadi ya untuk menundukkan atau menaklukkan, karena melihat Empu Alpa ini baik gitu kan, mudah dikendalikan, mudah dimanfaatkan, akhirnya digunakan juga cara-cara gaib untuk supaya si Empu Alpa ini mudah dimanfaatkan. Makanya untuk mengobati penyakit spiritual ataupun gangguan guna-guna bukan hanya sekedar kepekaan batin, bukan hanya firasat batin seperti apa yang dialami oleh suami Empu Alpa, tetapi harus perlu penanganan yang memang ahli di bidangnya. Kadang orang yang bisa melihat, orang yang bisa merasakan belum tentu bisa mengobati atau membentengi secara kuat. Tentunya kalau kita mengalami hal-hal seperti itu ya, cari orang atau paranormal atau ahli hikmah yang memang kompeten dan ahli dalam pengobatan spiritual, karena peka batin aja nggak cukup. Perjuangan Empok Alpa mempertahankan rumah tangganya dengan Bang Idung tidak mudah, apalagi yang dihadapi adalah serangan-serangan yang tak terlihat sehingga sempat membuat sang suami berpaling ke lain hati. Celakanya, yang berusaha menyerang Empok Alpa bukan hanya satu orang, melainkan ada beberapa dengan kekuatan serangan berbeda-beda. Dari media yang dipakai yaitu celana dalam, bisa ditelusuri bahwa serangan gaib tidak untuk membuat sakit. Saya perhatikan Empu Alpa ini dalam serangan gaibnya itu bukan hanya satu orang, tapi ada beberapa orang. Dan memang kalau saya melihat ya, untuk perihal celana dalam, bukan celana dalam kita, tapi celana dalam si pelaku dilempar atau dikirimkan ke si korban, itu biasanya bertujuan untuk menundukkan, menaklukkan gitu. Jadi bukan untuk membuat sakit, bukan gitu. Kalau celana dalam nih, karena saya bilang yang menyerang Empu Alpa ini secara gaib itu bukan satu atau dua. Saya melihat di sini minimal 3. Yang pertama memang tujuannya untuk menundukkan atau menaklukkan supaya si Empu Alpa ini bisa nurut kembali. Yang kedua untuk supaya sakit parah gitu. Dan yang ketiga supaya jatuh bangkrut. Pernah mengalami badai rumah tangga, Bang Idung menyesal. Tapi dari sana perjalanan pernikahannya dengan Empok Alpa selanjutnya penuh dengan kebahagiaan. Lantas, benarkah serangan gaib menggunakan celana dalam bukan hanya ingin menghancurkan rumah tangga, tapi juga menundukkan hati Empok Alpa? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Serangan gaib yang ditujukan pada Empok Alpa memang diakuinya dalam beberapa kesempatan, termasuk kiriman celana dalam yang sangat misterius. Tapi bisa dipastikan, kiriman celana dalam ke rumahnya adalah bukan sekedar teror yang ingin menakut-nakuti, tapi sudah merupakan serangan gaib. Dalam tradisi supranatural, Kireman menjelaskan bahwa celana dalam termasuk media santet yang sangat ampuh, sehingga banyak digunakan. Iya, jadi makanya santet celana dalam ini itu punya 2 unsur. Unsur untuk menundukkan, memikat, atau memang untuk menyerang. Kalau yang digunakan celana dalam orang lain atau celana dalam si pelaku itu biasanya ditujukan untuk memikat atau menundukkan. Tetapi kalau celana dalam kita yang dicuri nih, diambil kayak gitu. Nah, itu kemungkinan besar adalah tujuannya untuk menghancurkan atau membuat sakit diri kita gitu. Nah, begitupun dengan yang Empu Alpa saat ini alami. Pengaruhnya itu lebih dahsyat emang itu. Jadi alhamdulillah itu udah saya lupain semuanya hanya hikmah baiknya yang saya petik. Kita tambah mesra, Empu cemburu, Empu tambah sayang sama saya. Almarhum cemburu, almarhum tambah sayang banget sama saya. Kayak gitu, itulah hikmahnya. Hikmah cemburu, hikmah diperengutin istri, dimarahin, dicurigain. Ada hikmah yang benar-benar baik untuk saya. Istri saya tuh makin sayang sama saya.
2 tahun bertahan dari serangan kanker payudara, perjuangan Empok Alpa tentu saja tidak pernah berhenti. Selain bolak-balik berobat ke Malaysia, ada sisi-sisi berbeda yang dilakukannya untuk sembuh. Kireman melihat, Empok Alpa bukan tidak tahu bahwa ada serangan gaib yang dialamatkan kepadanya. Ia juga tidak tinggal diam menghadapi hal mistis yang ada di sekitarnya. Selama ini, Empok Alpa juga sudah mencari kesembuhan lewat jalan spiritual, termasuk meminta bantuan tokoh-tokoh supranatural. Saya yakin Mpok Alpa ini mencoba berobat, mencoba pengobatan secara spiritual. Makanya dia bisa bertahan sampai tahun 2025 ini. Karena saya melihat penyerangan kepada Mpok Alpa ini itu sudah dimulai pada phase-phase di mana Mpok Alpa ini pada saat masih jadi penyanyi dangdut dulu ya, karena saya tahu di situ. Nah, itu udah mulai. Tapi semakin kuat dan semakin keras pada saat mulai beliau viral pada tahun 2018. Nah, itu semakin banyak itu serangan gaibnya ya, yang dimana entah mungkin dasarnya iri, ingin memanfaatkan, ingin menundukkan, dan lain-lainnya itu semakin banyak. Tetapi Mpok Alpa masih bisa bertahan dengan serangan-serangan gaib seperti itu. Menjadi selebriti yang popularitasnya terjaga memang tidak selamanya mendatangkan kebahagiaan, sebab banyak yang berusaha menjatuhkannya, bahkan dengan berbagai cara. Posisi Empok Alpa yang dari bukan siapa-siapa kemudian menjadi selebriti tenar, melahirkan banyak pesaing yang iri dengan jalan karirnya. Bagi ahli spiritual sekelas Ki Candan Langit, sudah bisa ditebak meninggalnya Empok Alpa tidak sepenuhnya karena kanker payudara. Jejak serangan gaib sangat jelas, meski secara medis, kepergian Empok Alpa karena sakit. Lihat memang kuat seperti itu. Jadi teror-teror almarhum Mpok Alpa ini memang sangat berkaitan erat dengan ilmu-ilmu yang di luar logika atau black magic. Ini memang yang saya lihat seperti itu. Ya mungkin gini ya, kita namanya perjalanan, kita namanya kehidupan, ini pastinya ada gesekan. Nah, ini perlu kita waspadai. Yang perlu kita waspadai ya hal-hal tersebut, karena musuh di belakang ataupun dengan bentuk main belakang, yaitu dengan energi halus, kekuatan black magic halus. Nah, ini orang sekarang itu banyak menggunakan hal-hal tersebut. Mengapa? Karena tidak berisiko dengan hukum. Tapi benarkah banyak yang iri dan tidak suka dengan kesuksesan Empok Alpa sehingga mengirimkan guna-guna? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kesedihan memang dirasakan sangat mendalam oleh Bang Idung. Suami Empok Alpa itu bahkan belum bisa banyak beraktivitas hingga saat ini. Bang Idung atau nama lengkapnya Aji Darmaji masih merasa hidupnya kosong sejak sang istri pergi. Semua masih terbayang. Selama 12 tahun mengarungi kehidupan berumah tangga, Bang Idung merasakan banyak sekali hikmah yang dipetik. Itu pula yang membuatnya masih belum bisa berbuat apa-apa sejak kepergian Empok Alpa. Sampai saat ini pun Bang Idung belum bisa tidur pulas karena masih selalu terngiang suara Empok Alpa. Belum. Tidur belum, mimpi juga belum. Saya tidur tuh kayak orang ayam, kayak kagetan. Saya nggak mau merem lama-lama karena Empok seakan-akan tuh masih ada sama saya. Sekeliling kan ciri khas manggil itu Pak, suaranya gitu. Suaranya ini di kuping tuh masih kedengeran gitu. Tiap hari tuh ciri khas sampai dia mau meninggal Pak gitu. Kalau saya lihat secara psikologisnya suami ini memang sangat kehilangan. Batin itu menjerit. Jadi sepenuhnya baru merasakan getaran yang luar biasa atas kehilangannya. Saya melihat memang raut wajahnya ini memang sangat berduka dan kehilangan. Ya, karena apa? Ada penyesalan dan ada hal yang dia lakukan ini melukai kepada
almarhum Po Alpa. Makanya apa? Makanya beliau sekarang ini justru nangis batin, atau orang Jawa itu kamilaya. Kamilaya ini sangat kehilangan dan ingat terus. Jadi ketika beliau di dapur, ingatnya Po Alpa. Seakan-akan Po Alpa itu lagi masak. Misalkan di ruang tamu, ya seakan-akan di ruang tamu, apalagi di kamar khususnya. Nah, ketika beliau istirahat itu kan pasti berdua. Nah, di situ akan terbayang, tersugesti bahwa Po Alpa itu masih di situ. Nah, dari sinilah unsur kamilaya ya. Kalau ini ya ibaratnya masih setengah nggak percaya bahwa Po Alpa itu sudah almarhum. Sebagai suami, Bang Idung menjadi yang paling terpukul oleh kepergian Pok Alpa. Ia sangat menyesal karena rumah tangganya harus diputus oleh kematian, padahal ia sedang menikmati kebahagiaan bersama Mpok Alpa yang sangat dicintai. Soal masa lalu mereka yang pernah dihantam prahara, Bang Idung tak ingin mengingatnya lagi. Ia enggan mengungkapkan karena memang menjadi persoalan personal. Dalam pandangan Ki Candan, sikap Bang Idung harus dihargai karena memang urusannya bersifat pribadi sehingga tidak boleh terlalu dalam mencampurinya. Bo, nanti umroh bareng lah. Kali aja September Empo udah sehat, kita umroh bareng. Saya juga sempat melihat video Empo Alpa yang dimana dia saat di rumah sakit ada yang mengunjungi teman-temannya, tapi dia melirik ke sana kemari ya. Itu adalah tanda orang yang melihat malaikat Ijrail atau malaikat maut kalau dalam Islam nih ya gitu. Karena begini, saya jelaskan ya. Orang yang ingin meninggal menjelang 40 hari itu sudah ada tanda-tandanya. Karena kenapa? Di dalam Islam itu 40 hari orang yang mau meninggal itu malaikat Ijrail, malaikat maut itu sudah diutus. Udah diutus untuk memperhatikan si target nih atau si Po Alpa nih, udah diutus gitu kan, perhatiin nih. Nah, dari 40 hari itu ciri-ciri tanda-tandanya adalah nafsu makan sudah berkurang ya, gairah-gairah keduniawian sudah berkurang, semangat menurun terus ya, masuk ke menjelang 7 hari. Di 7 hari mulai itu sebenarnya malaikat maut itu mencabut ruhnya secara perlahan. Ciri-cirinya apa? Pendengaran berkurang. Makanya orang 7 hari mau meninggal pasti pendengarannya berkurang gitu, indera penciumannya berkurang dan lain-lain, penglihatannya juga. Nah, di hari ketiga apa yang dialami Empo Alpa ini adalah melihat malaikat maut atau malaikat Ijrail ya. Karena di hari ketiga ini malaikat Ijrail itu udah menampakkan wujudnya. Nah, biasanya orang-orang yang mau dijemput nih, mereka udah ngelihat gitu kan, entah sosoknya seperti apa ya. Itu udah ngelihat, makanya matanya ngelirik sana, ngelirik sini, ngelirik sana gitu kan, karena itu udah melihat makhluk nggak kasat mata dan sudah di dimensi yang berbeda. Jadi dalam kehidupan flashback ke belakangnya almarhum Po Alpa ini kan berkaitan dengan intern ataupun privasi ya, rumah tangga. Sebenarnya kita sih tidak bisa menggali lebih dalam karena ini urusan pribadinya. Namun dari bentuk sisi misteri ya memang ini ada keterkaitan dengan orang yang menginginkan itu mereka tuh berantakan dan ada yang jatuh atau hancur. Nah, untuk kematian ini memang segala sesuatunya memang kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Namun di sini kan ada yang mencoba untuk menginginkan hal tersebut. Jadi unsur tersebut juga bisa terlaksana. Memang segala kemungkinan bisa saja terjadi pada kehidupan Mpok Alpa. Apalagi sebelum menghembuskan nafas terakhir, perempuan berusia 38 tahun itu adalah sosok yang sangat populer. Perjalanan karir Mpok Alpa bukan hanya memberi inspirasi, tapi sekaligus membuat iri. Dari sosok yang biasa-biasa saja, tiba-tiba naik ke panggung para selebriti. Dari sanalah muncul bibit-bibit persaingan yang tidak baik. Contohnya, misalkan ada yang tidak suka dengan Po Alpa dan ada yang tidak suka dengan suaminya yang tadinya punya kisah atau punya hubungan dengan siapa.
yang di situ akhirnya ada kesan yang tidak baik, mungkin ada yang dirugikan ataupun ada yang dikecewakan. Nah, ini akhirnya terjadi apa? Terjadi kontroversi, gesekan, trouble, jadi problem, dan akhirnya mengarah ke hal-hal yang tidak baik. Contohnya akhirnya jadi mengarah ke misteri, guna-guna kah, atau santet kah, atau apa. Nah, itu pun kita tidak tahu kebenarannya, apakah dia yang melakukan ataupun kita masih tanda tanya. Sudah 7 hari Empok Alpa berpulang. Rasa duka masih menyelimuti hati keluarga saat menggelar tahlil tadi malam. Bersama itu masih banyak kisah yang tersisa di balik kepulangan Empok Alpa menghadap Tuhan. Termasuk cerita-cerita mistis yang sempat menyentuh kehidupannya. Tapi semogalah semua cerita yang pernah tertinggal memberi pelajaran bagi kita semua untuk lebih hati-hati menjalani kehidupan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.